Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vito Aristianto dengan nomor NIM 040203200061. Saya dari kelas B3 dengan mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif. Hari ini saya akan membahas tentang skala pengukuran dan instrumen pengumpulan data dalam metode eksperimen dan desain penelitian eksperimen. Yang pertama ada skala pengukuran. Skala pengukuran adalah kesepakatan yang dipakai sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur yang apabila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif, sehingga variabel yang diukur dengan instrumen tertentu dapat dinyatakan dengan instrumen tertentu. Dapat dinyatakan dalam bentuk angka, sehingga akan lebih akurat, efisien, dan komunikatif. Macam-macam skala pengukuran. Yang pertama ada skala Likert. Likert ini menggunakan variabel yang akan diukur dan dijabarkan menjadi indikator variabel. Skala Likert ini memiliki instrumen dengan gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Kemudian, skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Yang kedua, ada skala Guttman. Skala pengukuran dengan tipe ini akan didapatkan jawaban yang tegas seperti ya, tidak, benar, sampai salah, pernah, sampai tidak pernah, positif, negatif, dan masih banyak yang lain. Kemudian skala pengukuran yang ketiga ada rating scale. Skala ini dikembangkan oleh Osgood. Skala ini juga digunakan untuk mengukur sikap, hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist, tapi tersusun dalam satu garis kontinum yang jawabannya sangat positifnya terletak di bagian kanan garis, dan jawabannya yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis. Kemudian yang keempat ada semantik diferensial. Semantik diferensial bersifat fleksibel, tidak terbatas untuk pengukuran sikap saja. Bersifat fleksibel, tidak terbatas untuk pengukuran sikap saja, tetapi untuk mengukur persepsi responden terhadap fenomena lainnya, seperti tiga skala untuk mengukur status sosial ekonomi, kelembagaan, pengetahuan, kemampuan, dan lain-lain. Cara menyusun instrumen penelitian, berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, menganalisis variabel penelitian dengan cara mengkaji variabel yang menjadi sub penelitian secara jelas dan tegas, sehingga menghasilkan indikator yang bisa diukur dan data yang diperlukan dalam penelitian. Kedua, menyusun definisi operasional variabel. Definisi operasional merupakan spesifikasi kegiatan peneliti dalam mengukur suatu variabel. Yang ketiga, menetapkan jenis instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel atau subvariabel atau indikator-indikatornya. Nomor 4, menyusun kisi-kisi atau layout instrumen. Kisi-kisi ini berisi lingkup materi seperti pertanyaan, abilitas yang diukur, jenis pertanyaan, jumlah pertanyaan, waktu yang dibutuhkan, serta menentukan respon yang akan diukur. Apakah hendak mengukur sikap terhadap sesuatu atau kognitif, tahu atau tidak tahu, tingkat kepuasan, puas atau tidak puas. Nomor 5. Peneliti menyusun item atau pertanyaan sesuai dengan jenis instrumen dan jumlah yang telah ditetapkan dalam kisi-kisi Jumlah pertanyaan bisa dibuat lebih dari jumlah yang telah ditetapkan sebagai item cadangan. Untuk setiap item yang dibuat, peneliti harus mempunyai gambaran jawaban yang diharapkan. Artinya,
perakiraan jawaban yang betul atau diinginkan atau diharapkan harus ditentukan oleh peneliti. Yang nomor 6, instrumen yang sudah dibuat sebaiknya diuji coba. Hasil uji coba instrumen digunakan untuk revisi instrumen, misalnya membuang instrumen yang tidak perlu, menggantinya dengan item yang baru, atau perbaikan isi atau redaksi, perbaikan isi dan redaksi atau bahasanya. Kemudian ada desain penelitian eksperimen. Definisi penelitian eksperimen yaitu dapat diartikan sebagai penelitian yang di dalamnya melibatkan manipulasi terhadap kondisi subjek yang diteliti, disertai upaya kontrol yang ketat terhadap faktor-faktor luar, serta melibatkan subjek pembanding atau metode ilmiah yang sistematis yang dilakukan untuk membangun hubungan yang melibatkan fenomena sebab akibat. Ciri-ciri penelitian eksperimen. Yang pertama, ada variabel bebas yang dimanipulasi. Manipulasi variabel berarti tindakan atau perlakuan yang dilakukan oleh seorang peneliti atas dasar pertimbangan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka guna memperoleh perbedaan efek dalam variabel terikat. Yang kedua, adanya pengendalian terhadap semua variabel kecuali variabel bebas. Artinya terdapat dua kontrol, yaitu kontrol pertama memang terjadi secara alami atau tidak diberikan pengendalian dari peneliti, yaitu berupa variabel bebas. Sedangkan kontrol yang kedua terdapat di dalam sebuah pemberian tindakan pengendalian dari peneliti, yaitu berupa variabel terikat. Ketiga, adanya pengamatan terhadap efek atau pengaruhnya terhadap variabel. Tindakan observasi atau pengamatan dilakukan peneliti pada umumnya mempunyai tujuan agar dapat mengamati dan mencatat fenomena yang muncul dalam variabel terikat sebagai akibat dari adanya kontrol dan manipulasi variabel. Kemudian ada bentuk desain eksperimen. Yang pertama, pre-experimental design. Dikatakan pre-eksperimental karena desain ini belum sungguh-sungguh, karena terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependent. Yang kedua, true experimental design. Dikatakan true experimental karena dalam desain ini peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Dengan demikian, validitas internal dapat menjadi tinggi. Kemudian yang ketiga ada factorial design. Desain faktorial ini adalah modifikasi dari desain true eksperimental, yaitu dengan memperhatikan kemungkinan adanya variabel moderator yang memengaruhi perlakuan terhadap hasil. Yang terakhir, atau nomor 4, ada quasi-experimental design. Bentuk desain ini merupakan pengembangan dari true experimental design yang sulit untuk dilaksanakan. Desain ini memiliki kelompok kontrol tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel luar yang memengaruhi pelaksanaan eksperimen. Kemudian ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai penelitian yang di dalamnya melibatkan manipulasi terhadap kondisi subjek yang diteliti, disertai upaya kontrol yang ketat terhadap faktor-faktor luar, serta melibatkan subjek pembanding atau metode ilmiah yang sistematis yang dilakukan untuk membangun hubungan yang melibatkan fenomena sebab akibat, sehingga instrumen dari penelitian eksperimen ini memiliki ciri-ciri yaitu adanya variabel bebas yang termanipulasi, adanya pengendalian terhadap semua variabel kecuali variabel bebas, dan adanya pengamatan terhadap efek atau pengaruhnya terhadap variabel. Penentuan bentuk desain dan skala pengukuran pada penelitian eksperimen ini
harus ditentukan secara tepat. Tujuannya agar instrumen penelitian eksperimen dapat dikatakan valid dalam ketepatan dan kecermatan pada suatu alat ukur dalam melakukan tugas ukurannya, dan dapat dikatakan reliable dalam hasil penelitian, dalam hasil perhitungan instrumen, dalam mengukur objek yang sama, maka hasil dan datanya pun tetap sama meskipun digunakan beberapa kali. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.